Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan Bimbing School kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya datang kembali Bu Erjah, yaitu PI yang keempat. Gimana keadaan Bu Erjah pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Iya. Bagaimana keadaan dan kondisi sebelum kita melaksanakan observasi kurangan kelas untuk melihat Ibu mengajar atau dalam proses pembelajaran? Mana perasaan Ibu pada hari ini? Saya yang datang ke sini untuk mengobservasi Ibu. Perasaan saya agak gugup Pak. Ya, gugup ya. Untuk memulainya, mudah-mudahan nanti udah observasinya, kegiatannya, mudah-mudahan kegugupan saya hilang ya, dengan melihat situasi yang ada di dalam kelas Pak. Ya, jadi semangat Bu. Jadi karena memang biasa kalau kita dalam observasi, baik makanya untuk seringkali kita observasi, walaupun kemarin sudah diobservasi oleh kepala sekolah ya. Iya Pak. Nah, nanti supaya kita ada latihan, boleh juga kita minta observasi kepada teman sejawat. Baik Bu, pada hari ini tentunya kita langsung sebelum kita memulai pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas, saya ingin mengadakan percakapan percakapan pra observasi kelas. Nah, tujuan Ibu nanti dalam pembelajaran apa Bu? Tujuan Ibu? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, akan saya capai, pertama nanti kan siswa itu nanti mengamati video pembelajaran. Jadi peserta didik itu dapat mendeskripsikan tahapan siklus hewan sesuai dengan metamorfosis dengan benar. Nah, yang kedua nanti siswa itu akan mengamati gambar hewan. Nah, nanti dia akan membedakan mana metamorfosis yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Nah, yang ketiga nanti siswa juga akan diskusi kelompok. Nah, di mana di sini siswa akan membuat bagan siklus hewan dengan metamorfosis yang sempurna dengan tidak sempurna Pak. Jadi nanti itulah yang ada tiga hal ya? Ya, ada 3 hal Pak. 3 hal untuk tujuan pembelajaran. Nanti anak-anak diperlihatkan melalui audio atau video? Nah, nanti diperlihatkan video juga, video pembelajaran juga dengan gambar visualnya, seperti gambar hewan-hewan yang memiliki siklus metamorfosis. Ya. Baik, itu tujuan ada 3 Bu ya? Iya, ada 3. Untuk selanjutnya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu di sini? Area pengembangan yang akan saya capai itu di bagian pengetahuan. Nah, nanti di sini kan siswa nanti kan bisa membuat bagan siklus hewan, metamorfosis. Juga nanti siswa juga bisa membedakan mana metamorfosis yang sempurna, mana yang tidak. Nanti di kelas dia akan melakukan diskusi kelompok juga. Dia akan mendeskripsikan siklus hewan yang ada di dalam kelasnya nanti Pak. Ya, jadi itu ya Pak, pengembangannya langsung ke siklus ya? Dari bagian pengetahuan daripada anak akan digali di situnya ya Bu ya. Untuk yang berikutnya Bu, tentang strategi yang Ibu persiapkan dalam pelaksanaan observasi pada hari ini. Strategi yang akan saya kembangkan strategi based learning Pak. Di sini nanti siswa itu dapat mengembangkan masalah yang nyata, dunia nyata. Jadi siswa kan mempelajari tentang hewan kan termasuk dunia nyata ya kan Pak ya. Nah, di sini setelah nanti pembelajaran, nanti saya pihak sebagai guru ini nanti akan berpihak kepada murid. Nah, membuat murid lebih aktif dalam belajar, lebih kreatif nanti dalam pembelajarannya. Jadi dengan metode ini atau strategi ini nanti supaya murid itu bisa mengembangkan pengetahuannya yang lebih luas lagi tentang hewan-hewan yang ada di sekitarnya, dan
di lain juga Pak. Itu nanti ada beberapa yang diprosapkan. Itu di modul Ibu juga sudah tercantum ya dari segi KSE-nya atau berdiferensiasi Bu ya. Iya ada Pak. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Bu setelah ini langsung kita ke kelas. Saya melihat Ibu dalam proses pembelajaran dan mudah-mudahan pada hari ini observasi kita berjalan lancar dan nantinya kita dapat melihat bagaimana kondisi dan keadaan di dalam ruangan atau di dalam kelas. Iya, mungkin demikian Bu wawancara kita atau percakapan kita pada observasi kelas pada hari ini. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garuda Pancasila. Yuk, semuanya Ibu harapkan berdiri. Yuk, berdiri. Yuk, udah siap? Garuda Pancasila. Patriot sedia berkorban Pancasila dasar rakyat dengan kesepakatan kelas kita masih coba sebutkan salah satu. Ayo, apa kesepakatan kelas kita? Sopan santun, membersihkan kelas, yang mengerjakan PR ya. Nah, jadi kesepakatan kelas iya, fokus belajar. Iya. Ya. Nah, jadi kesepakatan duduk dengan rapi. Kesepakatan kelas kita itu ya harus kita apa? Kita jalani, kita kerjakannya. Iya, kita taati ya. Jadi semua kesepakatan kelas telah kita buat dan kita taati ya. Nah, sekarang kita sebelum kita lanjutkan pelajaran kita tepuk tangan ya. Ya, kita ice breaking dulu. Ya, udah? Kelas 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Iya, jadi hari ini kita akan belajar ya. Nah, tapi sebelumnya masih ingatkah kalian pelajaran yang lalu, pelajaran IPAS kita tentang apa? Tentang hewan. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus hewan. Nah, kita akan belajar tentang siklus hewan, mengenal siklus hewan ya. Nah, sudah siap belajar? Iya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke materi kita, Ibu berharap ya kepada anak-anak Ibu semuanya, nanti setelah pembelajaran ini Ibu harapkan kepada anak-anak supaya nanti bisa mendeskripsikan ya siklus hewan ya, metamorfosis. Nah, yang kedua nanti kalian juga akan ya membuat atau membedakan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna.
Tunggu sebentar. Saya. Antarkan ke kantor ke Bagas. Hah? Ya, setelah kita menyaksikan video pembelajaran, nah sekarang Ibu akan bertanya. Nah, dari video pembelajaran tadi, nah, pembelajaran apa yang dapat kalian pahami? Siklus hewan, apalagi? Ayesa, siklus hidup hewan. Jadi siklus hidup hewan tadi merupakan apa? Metamorfosisnya, perubahannya memiliki berapa fase tadi? Ayo, ada berapa fase? Ada 4 fase. Nah, juga ada 6. Nah, itu karena sama. Umpamanya kecebong berkaki, kecebong berekor, itu kan jadi 6. Tapi sama-sama namanya kecebong. Jadi fasenya ada 4 ya. Nah, kalau yang tidak sempurna ada berapa fase? Ada 3 fase. Nah, untuk mendalami pemahaman kalian, di sini Ibu juga menyiapkan gambar. Ya, apa tulisannya? Ya, mengenal siklus pada makhluk hidup. Jelaskan fase untuk kupu-kupu. Larva, ya betul teman-teman, betul, tepuk tangan. Jadi ada berapa fase? 4. Pertama telur, larva, pupa disebut dengan apa? Kepompong, betul. Ya, menjadi kupu-kupu ya. Nah, jadi ada 4 fase pada metamorfosis sempurna. Nah, kalau larva ini disebut dengan apa? Ulat ya. Nah, sekarang yang laki-laki Ibu panggil Lutfi, maju ke depan. Telur, berudu 2 kaki, 4 kaki, katak dewasa. Lebih dari 4 ya? Ya, jadi termasuk metamorfosis apa? Sempurna atau tidak? Sempurna. Mengapa sempurna? Karena mengapa dia dikatakan sempurna? Dia siklus dari hewan. Yang ini apa ini namanya? Hewan apa? Belalang. Coba sebutkan. Dimulai dari mana? Telur. Setelah telur ke apakah langsung jadi belalang? Tidak. Nimpa. Ya, belalang dewasa. Tepuk tangan. Nah, jadi yang mana yang sempurna? Nah, ada enggak kupu-kupu di sini? Ada enggak? Tidak ada. Nah, selain kupu-kupu kan ada yang sempurna. Ya, itu apa? Ini.
Lebah termasuk metamorfosis sempurna. Ya, silakan duduk ya, betul. Jupe. Kanza. Mana yang tidak sempurna, Kanza? Apa? Kecoa, betul? Betul. Siapa lagi? Ilman. Metamorfosis yang sempurna. Yang di sini. Ini nggak nampak. Itu hewan apa? Hewan apa ini? Ini hewan apa? Nyamuk. Berarti hewan nyamuk ini adalah metamorfosis apa? Sempurna. Nah, yang terakhir. Maju Adam. Cepat Adam, cepat. Ayo, cepat Adam. Ya. Carikan yang tidak sempurna. Yang mana yang tidak sempurna? Tadi kan kalau yang tidak sempurna ada berapa fase tadi? 3 fase. Coba cari yang 3 fase. Ya. Iya, betul? Betul. Hewan apa namanya? Belalang. Tepuk tangan untuk Adam. Pintar. Nah, yang terakhir ini hewan apa? Lalat. Sempurna atau tidak sempurna? Ya, hewan. Tepas. Masangnya. Nah, yang mana? Telur. Nah, tapi gambarnya harus sesuaikan. Kalau telur, cari yang telur. Diambil, digunting. Nah. Ini ya, hewan apa? Ayo, Lutfi. Lewat. Hah? Lewat. Nah, ini. Nah, sempurna atau tidak ini? Ini kan sama ini. Nah, fungsinya. Nah, coba diperkenalkan dulu dari kelompok 1 gitu. Perkenalkan kami. Ya. Nah, enggak, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, kami menyusun ini apa, siklus hewan apa? Kecoa. Nah, dimulai dari mana? Yuk dijelaskan. Kecoa dimulai dari ini apa namanya tadi? Hah? Ya. Nah, jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, kesimpulan materi kita. Kita belajar tentang apa? IPAS tentang apa? Siklus hewan. Nah, siklus hewan tadi ada metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi berapa? Ada 2. Metamorfosis apa? Tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Nah, jadi setelah pembelajaran ini nanti Ibu harapkan kalian bisa belajar kembali di rumah ya, lebih giat lagi ya. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Ya. Nah, ini wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebenarnya ada evaluasi. Kan penutup deh, sebelum penutup deh, evaluasi dulu kan angkat waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sudah selesai kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau observasi dari saya. Bagaimana perasaan Ibu tadi di dalam kelas selama pelaksanaan pembelajaran atau observasi saya di belakang Ibu, yang perasaan Ibu dalam proses pembelajaran tadi? Nah, perasaan saya selama observasi tadi, pertama saya awal-awal itu merasa gugup Pak. Ya. Nah, karena biasanya kan kepala sekolah Pak yang mengobservasi saya. Nah, jadi sekarang ini beda ya, PP yang mengobservasi saya, jadi agak gugup sedikit. Tapi dengan berjalannya waktu Pak, rasa gugup saya juga agak reda-reda hilang-hilang gitu setelah menyampaikan materi pembelajaran, memulai pembelajaran tadi Pak. Ya, biasa Bu, memang observasi ini supaya kita tuh lebih terbiasa waktu diobservasi atau tidak kita terbiasa ya. Jadi itu kedepannya memang seperti inilah kita, kalau memang kita ingin terbiasa sering-sering kita diobservasi, baik itu oleh kepala sekolah maupun dari guru atau rekan sejawat. Nah, itu baik Bu, untuk refleksi Ibu selain tadi apa Bu? Refleksi saya tadi untuk pembelajarannya saya rasa sudah cukup aktif ya Pak ya. Nah, cuman ada beberapa kendala Pak di dalam pembelajaran saya. Di sini di awal mau memulai pembelajaran tadi fokusnya agak bermasalah, jadi mengganti fokus yang lain. Nah, jadi di situ sudah membuat saya merasa gugup tadi ya Pak ya, sudah memakan waktu juga. Nah, yang kedua tadi juga saat pembelajaran anak murid saya itu ada yang sakit. Ya, jadi dia ingin saya bawa ke UKS, tapi dia tetap ingin mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya. Nah, setelah itu untuk keaktifan murid saya rasa itu sudah cukup baik. Cuman memang perlu saya tingkatkan lagi Pak dalam keaktifannya, supaya nanti anak murid saya nanti bisa lebih memahami materi yang saya jelaskan ataupun yang saya tampilkan video pembelajarannya tadi. Setelah itu siswa saya juga saya mengharapkan kepada mereka dari pembelajaran ini mereka bisa menerapkannya Pak dalam kehidupan sehari-hari, bisa melihat contoh-contoh juga dari alam yang ada di lingkungan rumah maupun sekolah juga Pak. Nah, tadi apa yang dikatakan oleh Ibu, pertama kendala tadi yang pertama yaitu tentang persiapan, tadi sering lampu fokusnya bermasalah. Jadi itu memang biasa, makanya sebelum kita itu memang harus kita persiapkan matang-matang untuk perangkat pembelajarannya ya. Yang kedua, tadi saya dengar dari Ibu mengatakan anak-anak tadi kan ada yang sakit. Memang dari awal dia masuk atau bagaimana, atau seketika pada waktu itu Bu? Tadi itu dia mulai sakit itu pada jam pelajaran kedua Pak. Tadi jam pertama tidak sakit ya Pak. Jadi saya pegang tangannya dengan dahinya itu terasa panas. Jadi kata teman-temannya, Bu katanya Bagas itu demam katanya. Oh iya. Iya. Jadi tadi udah saya lihat Ibu sudah mengantisipasinya. Nampaknya anak tadi memang tidak mau keluar ya. Mungkin senang dengan pembelajaran yang Ibu sajikan pada hari ini, walaupun kondisinya agak sakit, namun luar biasa. Namun untuk kedepannya anak-anak yang seperti itu kita tangani melalui UKS supaya dia untuk pembelajaran berikutnya dapat mengikuti Bu. Yang lain-lain alhamdulillah saya lihat dalam proses pembelajaran Ibu sudah cukup baik, dan anak-anak ya beraktivitas sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya Bu, rencana tindak lanjut ke depannya? Nah, ke depannya nanti saya akan perbaiki lebih baik lagi, baik dari medianya maupun strateginya.
pendekatannya. Nanti akan saya perbaiki lagi masalah-masalah dalam suasana pembelajaran lah Pak ya, keaktifan siswa juga. Nanti kedepannya supaya siswa itu lebih aktif, proaktif lah Pak ya dalam pembelajaran, dia bisa menguasai materi yang saya sampaikan Pak. Ya memang saya lihat memang tadi anak-anak cukup luar biasa, dan Ibu bisa memecahkan segala sesuatunya anak-anak yang tadi suka berjalan di dalam kelas, lakukan bagaimana perhatian mereka terfokus dengan Ibu, walaupun memang biasa lah kan anak-anak SD. Yang penting bagaimana kedepannya itu mengurangi hal-hal yang barangkali kalau yang kali ini 2 atau 3 orang, mungkin kedepannya tinggal sedikit, karena memang kita mengubah yang memang agak lama prosesnya, nanti bertahap Bu ya. Jadi alhamdulillah tindak lanjutnya sudah cukup baik, dan hari ini cukup Bu pelaksanaan percakapan kita pasca pelaksanaan observasi di dalam kelas. Jadi alhamdulillah terima kasih atas kerjasama daripada Ibu. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin ada kekurangan dari saya, karena saya itu sebagai manusia biasa tidak luput dari hilaf dan salah. Dan saya yang wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.